Halo semuanya, selamat datang di vlog Ahmad Ardan. Di video kali ini kita akan menceritakan kelebihan dan kekurangan si Panther ini. Jadi ini adalah Panther tahun 2008 dan kita sudah memakainya sekitar 7 tahunan. Jadi kita bisa mengetahui lah apa aja kelebihan dan kekurangannya. Daripada berlama-lama, langsung kita mulai saja. Mulai dari kekurangannya dulu. Kekurangan yang pertama adalah minim fitur keselamatan. Ya, di mobil ini fitur keselamatannya bisa dikatakan tidak ada. Karena hanyalah seat belt. Itu pun hanya di bangku baris pertama. Dan di bangku baris kedua dan ketiga tidak mendapatkannya. ABS, ABD, jangan harap. Dan untuk rem, hanya yang depan yang menggunakan rem cakram. Dan di belakang remnya masih menggunakan tromol. Airbag pun juga tidak ada. Selain seat belt di bangku baris pertama, fitur keselamatannya adalah bumper besi. Udah, cuman itu. Untuk kekurangan yang kedua adalah kekedapan kabinnya yang buruk. Jadi, kalau misalkan kita hidupin mobil ini, dari luar itu mesinnya kenceng banget. Dari dalam juga masih kenceng, tapi ya agak sedikit banget teredamnya. Dan suara motor-motor jelas kedengeran. Kekurangan yang ketiga adalah getaran mesin yang sangat-sangat terasa. Coba kita hidupin. Tuh, setir bergetar, persneling apalagi, di mana-mana juga bergetar. Di bumper depan juga bergetar, dashboard apalagi, kaca, ya hampir semuanya lah bergetar. Karena mesinnya ini sangat kasar kali ya. Kekurangan yang keempat adalah suspensi terlalu empuk. Ya, itu menjadi kekurangan. Karena suspensi mobil ini empuk dan hasilnya limbung banget ya. Di belakang sebenarnya menggunakan per daun dan di depan per keong. Jadi kalau misalkan kita kecepatan misalkan 60 sampai 80 itu masih nyaman. Tapi kalau udah di atas 80 udah goyang kemana-mana itu. Terbang rasanya mobil itu. 100 gitu ya. Itu rasanya udah goyang banget lah pokoknya. Karena suspensinya ini terlalu empuk. Dan tidak jarang kalau ketemu lubang, mentok stopper dia yang belakang. Dan ngayunya itu berkali-kali nyut gitu. Untuk kekurangan yang kelima adalah tidak ada cup holder. Ya, di mobil ini sama sekali tidak ada cup holder. Cuman di bagian sini ini ada satu cup holder dan tidak bisa dipakai juga sebagai cup holder karena terlalu dangkal permukaannya. Di pintu tidak ada. Di depan sini tidak ada juga. Ya, pokoknya tidak ada cup holder, jadinya kita itu susah gitu loh kalau mau taruh botol minuman. Ya walaupun mobil ini mobil operasional kan seharusnya ya tetap harus dikasih cup holder. Kan yang pakai mobil kan tetap minum kan, nggak mungkin yang pakai mobil nggak minum. Kekurangan selanjutnya adalah frame head unit ini hanya single din. Jadi kalau misalkan kita mau taruh head unit double din yang misalkan ukurannya besar, gitu head unitnya harus dikeluarin, nggak bisa berada di frame-nya. Jadinya nggak rapi gitu. Padahal kan seharusnya kan dikasih aja frame double din gitu. Biar kita kalau mau ganti head unit mudah. Kalau ini kan sudah diganti head unit double din, tapi kan nggak rapi kalau kelihatannya ini tuh. Terus di sini harus ada besi-besinya kayak gini. Ya pokoknya nggak rapi lah kalau frame-nya itu hanya single din. Dan kita susah juga karena harus agak sedikit ngakalin gitulah biar bisa ditaruh ada double din-nya. Kekurangan yang ketujuh adalah tidak ada transmisi otomatis. Jadi Panther itu sebenarnya pada tahun 2000-an, 2001 kalau nggak salah atau 2002, itu pernah ngeluarin Panther yang transmisi otomatis. Tapi kayaknya nggak laku. Jadi Panther transmisi otomatis itu di-discontinue. Hasil hanya ada transmisi manual. Dan juga karena tidak ada transmisi otomatisnya itu, Panther semakin nggak laku. Karena semakin kesini, masyarakat Indonesia itu seneng yang matic. Karena kan macet gitu loh. Jadi
nggak ada transmisi otomatis, itu ya sebuah kekurangan banget gitu loh. Yang tadinya mau beli Panther, tapi karena tidak ada transmisi otomatisnya, jadi pindah ke mobil yang lain gitu. Kekurangan yang ke-8 adalah minim pengaturan posisi mengemudi. Sebenarnya posisi mengemudi untuk saya yang tingginya 165, mobil ini sih sudah cukup nyaman. Tetapi setirnya ini kurang turun. Karena di bagian bawah ini tidak ada pengaturan tilt dan teleskopik untuk setirnya. Dan pengaturan bangkunya ini hanya bisa maju mundur dan reclining. Tidak ada untuk menaikkan dan menurunkan bangkunya. Dan juga seat beltnya ini tidak ada untuk head adjusternya, naik turunnya. Jadi fix gini aja. Dan sebenarnya posisinya untuk saya ulangi lagi, itu sudah cukup nyaman. Cuman koplingnya ini jauh banget ini. Nih, jadinya kalau nekan kopling itu kakinya itu lurus. Padahal kalau untuk gas dan rem itu udah pas. Untuk kekurangannya sudah, sekarang untuk kelebihannya. Apa aja kelebihannya? Saksikan video ini sampai habis. Untuk kelebihan yang pertama adalah biaya perawatan mudah dan murah. Ya, jadi perawatan mobil ini di bengkel pinggir jalan pun bisa gitu, dan murah. Harga spare partnya juga murah. Tetapi kalau di bengkel pinggir jalan itu kita nyari spare part ori itu agak susah. Banyak kan spare part KW yang harganya murah ya. Sebenarnya ori juga murah. KW yang harganya murah dan sudah mirip banget seperti orinya. Jadi kalau memang benar-benar yakin pasti ori, itu ya di bengkel resmi. Sebenarnya itu nggak terlalu mahal spare part orinya itu. Dan kalau nggak mau ke bengkel resmi ya di bengkel pinggir jalan sudah bisa sebenarnya ya. Nggak harus di bengkel resminya. Kelebihan yang kedua adalah bisa menggunakan solar busuk. Bukan hanya solar yang dijual di SPBU, tetapi misalkan itu lebih busuk lagi, mobil ini juga tetap bisa jalan. Ya, tetap bisa. Jadi kalau misalkan di luar Jawa yang agak terpencil, itu mobil ini tetap bisa jalan dengan normal, walaupun tidak ada solar yang bagus. Kelebihan yang ketiga, AC-nya dingin. Jadi AC mobil ini itu bisa dingin banget. Ya, AC mobil ini bisa dingin. Dan kalau misalkan kita pergi perjalanan jauh yang lebih dari sehari semalam, mobil hampir hidup terus, AC juga hidup terus, itu biasanya pinggiran-pinggiran AC-nya sini, bahkan sampai ke atas-atas itu basah semuanya. Karena saking dinginnya AC-nya. Bahkan kadang-kadang itu bisa sampai turun ke lantai. Nah, kalau misalkan turun ke lantai itu bisa membuat keropos enggak ya? Jadi penasaran juga itu. Karena kadang-kadang bisa sampai ke lantai-lantai sini. Itu karena air AC, karena saking dinginnya. Bukan karena ada masalah loh, tapi karena saking dinginnya. Jadi airnya itu pada bleberan di sini-sini. Kelebihan mobil ini yang keempat adalah torsinya besar. Sebenarnya di atas kertas torsi mobil ini hanyalah 191 Nm dan 78 horsepower. Tetapi karena Isuzu ini pinter, jadi dia rasio giginya itu dibuat pendek banget. Jadi terasa gede gitu loh torsinya. Walaupun sebenarnya di atas kertas nggak gede-gede banget. Kelebihan yang kelima adalah visibilitasnya luas. Seperti dashboardnya ini turun banget ke bawah. Nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang ya, karena ini dashboard desain tahun 2000-an. Kan sama, dari tahun 2000-an sampai sekarang. Jadi kita ngelihat depannya luas, dan lihat sampingnya, kacanya ini juga gede. Ini tangan saya gini, ini nggak nyampe loh, nggak nyampe ke atas loh. Padahal kalau misalkan Innova mungkin cuman segininya. Dan ini kacanya depan juga gede banget, jadi bener-bener enak banget kalau melihat itu. Dan pilar A-nya seperti mobil zaman dulu kecil. Kalau mobil zaman sekarang kan gede-gede, jadi ganggu. Kalau ini bener-bener kecil, sampai sininya juga gitu. 6 adalah lantai di baris kedua ini rata.
Jadi kalau misalkan kita duduk di tengah gini, ini bener-bener enak, nggak ada yang mengganggu kaki kita, bener-bener flat. Padahal ini mobil penggerak belakang. Kenapa bisa seperti itu? Karena lantai mobil ini itu cukup tinggi, jadi bisa menjadikannya dia bener-bener rata seperti ini. Ini keren banget loh ini. Jarang-jarang loh ada yang mobil lantainya rata seperti ini. Jadi duduk di tengah seperti ini juga nggak menjadi tahta yang rendah-rendah banget gitu. Karena ini masih enak kakinya. Cuman nggak ada sandaran kepalanya. Sebenarnya enak banget ini kakinya. Kelebihan yang terakhir adalah masih ada hubungannya dengan kelebihan sebelumnya. Yaitu kelebihan terakhir ini adalah kabinnya yang lega. Kalau misalkan bisa kalian lihat, tinggi saya 165 cm dan di depan adalah posisi mengemudi saya. Ini masih panjang. Nih. Masih panjang, di tengahnya sini. Ini pun juga masih enak. Dan untuk di baris ketiganya juga masih cukup lega. Ya, di sini masih ada 6 jarian untuk tinggi saya 165 dan headroomnya juga masih lega. Tetapi lantainya ini terlalu tinggi, jadi kita agak ngegantung dan kaki kita nggak bisa masuk ke di bawah jok baris kedua. Jadinya agak capek. Sebenarnya sih masih lega. Atas masih lega, kanan kirinya pun juga masih luas. Untuk bertiga juga masih sangat layak. Walaupun mobil ini memiliki beberapa kekurangan, tetapi mobil ini memiliki kelebihan yang signifikan dibanding dengan rivalnya, yaitu mobil ini sangat tangguh. Banyak perusahaan juga mempercayakan mobil ini sebagai mobil operasional mereka yang siap tempur dalam segala medan. Mungkin itu aja video kita kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.